Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kepada yang terhormat Bapak Yoga Prasetya dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini, saya berdiri di hadapan Anda untuk membahas sebuah isu yang sangat mendesak. Sebuah isu yang tidak boleh kita abaikan lagi, yakni perubahan iklim. Perubahan iklim bukanlah sekedar isu lingkungan yang terpencil. Ini adalah krisis global yang mengancam keberlangsungan hidup kita dan generasi mendatang. Perubahan iklim adalah pemanasan global yang akibatnya terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Di Indonesia, perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu yang meningkat cepat setelah tahun 1960. Kejadian ini meningkatkan potensi terjadinya erosi, mereduksi lahan basah di sepanjang pantai, meningkatkan laju intrusi air laut, dan penurunan produksi bahan pangan. Indonesia digolongkan berada pada peringkat 9 dari 10 negara paling rentan terhadap keamanan pangan akibat dampak perubahan iklim, khususnya pada sektor perikanan. Kenaikan 1 meter saja dapat menenggelamkan 405.000 hektar wilayah pesisir dan menenggelamkan 2.000 pulau yang terletak dekat permukaan laut beserta kawasan terumbu karang. Kondisi ini diperparah oleh aktivitas manusia seperti pembangunan dermaga dan tanggul di laut, pembendungan sungai, penambangan pasir dan batu, dan perusakan hutan mangrove. Kita semua telah menyaksikan secara langsung dampak-dampak yang merusak dari perubahan iklim, mulai dari penurunan kualitas dan kuantitas air hingga perubahan habitat yang memaksa berbagai spesies makhluk hidup untuk beradaptasi hingga punah. Kita juga menyaksikan dengan sedih bagaimana hutan-hutan kita terbakar, memporak-porandakan ekosistem, dan mengancam keberlangsungan pertanian serta keseimbangan ekologi. Perubahan iklim juga membawa risiko kesehatan yang serius. Polusi udara yang meningkat mengancam kesehatan pernafasan kita, sementara suhu yang terus meningkatkan resiko penyakit menular. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Saya percaya bahwa ada harapan. Kita memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan. Sebagai individu, kita dapat memulai dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana, namun berdampak besar. Misalnya dengan mengurangi sampah yang kita hasilkan dari mendaur ulang barang-barang yang tidak terpakai. Setiap orang juga dapat membantu membatasi perubahan iklim dengan cara hemat energi di rumah, beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi, mencuci pakaian dengan air dingin atau menggantung barang-barang hingga kering daripada menggunakan mesin pengering. Berjalan atau mengendarai juga dapat mengurangi polusi udara dari transportasi. Perbanyak makan sayur, buang lebih sedikit makanan, kurangi, gunakan kembali, perbaiki dan daur ulang, serta ubah sumber energi rumah. Namun, perubahan nyata tidak akan terjadi tanpa dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kita juga perlu meminta tanggapan dari pemerintah dan lembaga negara. Kita membutuhkan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan melindungi lingkungan alam kita. Saudara-saudara, saat kita berdiri di ambang perubahan iklim yang tidak terelakkan, kita memiliki pilihan untuk bertindak. Dengan menggabungkan semua upaya kita dari tingkat individu hingga tingkat global, kita dapat menciptakan perubahan yang positif dalam melawan perubahan iklim. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melakukan bagian kita dalam melindungi planet bumi untuk generasi mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.